Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 dari mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Setelah sebelumnya kita belajar apa? Pertemuan 4, pertemuan 5. Nutrisi apa, Pak? Nutrisi dan metabolisme, Pak. Nutrisi, metabolisme. Mikroorganisme. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi terkait pertumbuhan, terkait bagaimana pertumbuhan pembelahan mikroorganisme. Sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akan coba absensi terlebih dahulu. Muhammad Ikram, Rian Maulana. Hadir, Pak. Oke, Rian hadir ya. Hadir, Pak. Nelma. Hadir, Pak. Adrizal. Hadir, Pak. Adrizal hadir. Nahna. Giovanna Mulni. Triwahyudi. Hadir, Pak. Hadir. Aliza. Aliza Eka Yus. Hadir, Pak. Oke. Algus belum berhasil ya. Retno Sarma. Nabila. Hadir, Pak. Oke. Regi Galuh. Hadir, Pak. Oke, Regi. Onaldo. Ada Revinaldi. Hadir, Pak. Oh, ada. Oke. Sip. Ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan terakhir, ada tugas mandiri sama materinya, mungkin ada yang masih belum jelas. Ada nggak kira-kira? Tidak, Pak. Ya, semoga cukup jelas ya. Dan saya selalu merekam penjelasan materinya, jadi bisa diulang kembali kalau memang ada yang terlewat. Saya sangat terbuka kalau memang ada yang kurang jelas atau ada yang terlalu cepat ketika saya jelaskan. Silakan bisa disampaikan lewat platform apapun nanti, melalui grup WhatsApp, melalui portal, melalui YouTube, saya persilakan, ataupun melalui web platform. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Silakan nanti kalau terputus suaranya atau ada yang kurang jelas terlalu cepat, bisa langsung dipotong saja, sampaikan mana yang perlu diulang. Saya akan lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembelahan dan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kita sudah mulai melangkah lagi yang ada beberapa aplikasi mikrobiologi lingkungan yang nantinya memanfaatkan pemahaman kita mengenai pembelahan dan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi secara garis besarnya, yang menjadi dasar dari kita pemahaman mengenai pembelahan dan pertumbuhan adalah adanya kebutuhan nutrisi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana caranya nutrisi yang nantinya tersedia di lingkungan itu dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk dia bisa bertumbuh. Adanya nutrisi yang cukup menjadi salah satu triggernya, salah satu yang menjadi bahan bakarnya sehingga suatu mikroorganisme bisa melakukan pembelahan sehingga dia bisa melakukan
pertumbuhan atau pertambahan jumlah atau pertambahan individunya. Jadi memang pada dasarnya pertemuan sebelumnya dan pertemuan yang kali ini kita jalankan akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang menjadi pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama akan dimulai dari secara selnya, secara satu sel mikroorganisme ketika dia akan bereproduksi maka dia akan melakukan suatu pembelahan sel. Jadi nanti kita berbicara dari unit sel terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke unit populasinya. Jadi dalam hal aplikasinya nanti kita berbicara mengenai populasinya. Bagaimana populasi mikroorganisme di suatu badan air misalnya yang meningkat, apakah itu suatu keanehan atau ada sesuatu yang berbeda, itu juga kita hitung juga nanti. Dan juga dari adanya populasi mikroorganisme kita bisa menghitung kualitas air minum misalnya dan lain sebagainya untuk aplikasi mengenai populasi pertumbuhan populasi mikroorganisme. Kemudian di akhir nanti kita akan mencoba melihat secara garis besarnya bagaimana caranya kita melakukan pengukuran, apa saja alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran pertumbuhan mikroorganisme. Kita mulai dari pembelahan sel mikroorganisme. Di sini pertumbuhan sel dan pembelahan biner menjadi satu kesatuan yang sebenarnya kurang lebih sama. Ketika kita berbicara pembelahan biner, maka di situ akan ada pertumbuhan sel juga, pertumbuhan sel mikroorganisme, sehingga dia nanti menjadi dua individu yang berbeda. Pertumbuhan sendiri menjadi salah satu ciri suatu makhluk hidup, di mana pada suatu proses kehidupan sel, ketika dia satu sel tadi, dia menjadi satu, kemudian jadi 4, dan seterusnya, itu yang nantinya dikatakan sebagai pertumbuhan. Jadi kita berbicara mikroorganisme, nanti kita akan menggunakan jumlah secara eksponensial, karena pertambahannya yaitu dari satu sel atau dari satu sel induk, dia bereproduksi menjadi dua sel yang berbeda, yang dikatakan sebagai sel anakannya. Jadi berbeda mungkin dengan sebagian sel, misalnya dipotong setengah, diambil bagian, maka dia akan menjadi satu induk, satu yang anakan. Tapi dalam di pembelahan biner, dari satu individu, dia melakukan pertumbuhan sehingga menjadi dua sel individu yang berbeda, yang dikatakan sebagai sel anakan. Pada proses pertumbuhan sel bakteri, dia akan melibatkan 2.000 reaksi kimia dari berbagai tipe, di mana reaksi kimia tadi berupa transformasi energi dan biosintesis molekul kecil. Reaksi utama dalam sintesis sel adalah polimerisasi, yaitu pembentukan suatu struktur polimer. Jadi sebelumnya polimer itu tersusun dari beberapa substansi-substansi yang membentuk suatu rangkaian senyawa, di mana unsur-unsur tadi itulah yang dikatakan sebagai nutrisinya. Dalam sintesis sel terjadi pembentukan polimer-polimer. Jadi dapat dikatakan si sel-sel tadi akan menggemukkan dirinya sendiri. Jadi menambah dari misalnya dinding selnya akan semakin menebal, kemudian dari sisi protein-protein membran atau protein-protein sitoplasma yang merangkai di dalam selnya juga akan bertambah sebagai persiapan sebelum dia melakukan suatu pertumbuhan atau pembelahan. Jadi makromolekul, jadi seperti ada inti sel, kemudian ada mitokondria, kalau yang biasa kita kenal, itu yang akan terbentuk dari adanya polimerisasi monomer yang diakumulasi dalam sitoplasma, kemudian terjadi perakitan. Kemudian, yang dikatakan sebagai pembelahan biner adalah pembelahan individu sel menjadi dua sel baru. Jadi satu sel individu dia membelah menjadi dua sel baru. Kemudian biasanya terjadi pada sebagian besar prokariot yang aktif bertumbuh. Karena sebagian prokariot ada yang dia dalam kondisi tidur atau dia membentuk spora,
untuk nantinya hidup lagi nanti sel vegetatifnya pada kondisi tertentu sebagai suatu sistem mekanisme pertahanannya dia. Kemudian selama siklus pertumbuhannya komponen seluler bertambah secara seimbang. Jadi yang saya katakan kalau sel-sel tadi seakan-akan menggemukkan dirinya sendiri. Jadi selama siklus pertumbuhannya sebelum dia melakukan pembelahan maka akan ada penambahan komponen-komponen seluler. Kemudian waktu yang diperlukan untuk membentuk satu generasi bakteria sangat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, apakah itu nutrisinya, apakah itu genetika. Jadi karena itu kita bisa melihat perbedaan, misalnya ada beberapa mikroorganisme yang tumbuh di roti, kemudian ada beberapa yang tumbuh di susu atau yang tumbuh di daging. Mereka akan memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Ada yang dalam waktu 1 hari, ada yang dalam waktu 6 jam, dan lain sebagainya. Karena nanti akan ada beberapa faktor yang menyebabkan lamanya satu generasinya. Jadi satu generasi itu maksudnya dari sel individu, kemudian dia melakukan pembelahan menjadi 2 sel individu berbeda, itu yang jadi dikatakan satu generasi bakteri. Untuk gambaran lebih jelasnya, di sini kita melihat bagaimana pembelahan biner pada suatu mikroorganisme. Di sini untuk di dinding-dinding terluarnya, kalian lihat untuk yang berwarna krem di sini adalah dinding selnya, kemudian yang berwarna pink adalah membran selnya, kemudian di dalam adalah kromosom. Sedangkan yang titik-titik hitam yang ada di dalam sel itu yang dikatakan yang disebut dengan ribosom. Jadi pada siklus awalnya, suatu sel muda, ini dalam kondisinya dengan komponen-komponen yang lengkap, mulai dari dinding sel sampai dengan kromosomnya. Nah, kemudian sel induk ketika akan melakukan pembelahan biner, dia akan mulai persiapan. Jadi dia mulai persiapan dengan melakukan pembesaran-pembesaran. Jadi sampai di sini adalah dinding selnya membesar, kemudian membran selnya membesar, dan kromosomnya sudah mulai mereplikasi diri sendiri. Jadi sudah akan terbentuk kromosom kedua. Begitu pula dengan ribosom-ribosomnya juga bertambah juga. Baru nanti di tahapan berikutnya muncullah septum yang sebagai pembatas nantinya yang akan tumbuh dulu membran selnya, kemudian tumbuh dengan dinding selnya, sehingga nanti dia akan menjadi 2 sel yang berbeda. Kemudian ini untuk yang E. coli, jadi bagaimana mulai dari inisiasi masanya. Yang berbeda dari E. coli dengan mikroorganisme lainnya adalah dari sisi kromosomnya. Jadi kromosomnya ada origin of replication dan ada terminusnya yang menjadi penanda dimulainya pembelahan binernya dia. Jadi dari origin of replication di sini suatu titik penanda, apakah itu? Jadi suatu penanda DNA atau bisa dikatakan sebagai DNA barcode yang nantinya akan memulai replisom di sini. Jadi dimulainya berbentukan DNA yang baru. Jadi sehingga nantinya akan dimulai replikasi, kemudian mulai terpisah replikasinya, kemudian dia memanjang hingga menjadi 2 individu yang berbeda, tapi adanya septum pemisahnya. Sehingga nanti dia menjadi 2 individu yang berbeda lagi. Jadi memang E. coli ini menjadi salah satu mikroorganisme yang sudah cukup jauh penelitian yang membahas bagaimana mereka melakukan pembelahan. Mungkin perkembangan sekarang sudah ada beberapa genus atau beberapa spesies khusus yang memang kita sudah concern dan kita biarkan dan kita membutuhkan apakah itu dari senyawa sekundernya yang kita manfaatkan atau yang lain sebagainya, sehingga kita butuh untuk mempelajari bagaimana pembelahannya, bagaimana caranya untuk mengontrol pertumbuhannya dia.
Dan ini balik lagi ke biomolekuler jatuhnya, pemahaman mengenai bagaimana susunan kromosomnya. Dan perkembangannya lagi ada beberapa yang sampai menambahkan pada jalinan kromosomnya dengan susunan DNA lainnya, dengan harapan kita menambahkan suatu senyawa misalnya. Sesuai nanti rekayasa genetika bermain di dalamnya. Kita lanjutkan lagi. Pada proses pembelahan atau pada proses pertumbuhan sel di sini ada yang dinamakan sebagai protein FTS atau protein filamenteus temperatur sensitif. Di suatu protein yang mirip dengan tubulin yang penting dalam pembelahan sel. Jadi tubulin ini karena dia berbentuk tabung-tabung yang panjang. Protein FTS di sini banyak dijumpai pada prokariot termasuk archaea di dalamnya. Kemudian FTSZ salah satu protein FTS yang merupakan suatu protein kunci pada kelompok protein yang berperan dalam pembelahan E. coli. Jadi ini ditemukan pada E. coli dia protein kunci ini atau FTSZ. Kemudian protein FTS berinteraksi dengan membentuk aparat pembelahan dalam sel yang dinamakan divisom, yang nantinya akan membentuk septum seperti yang sudah kita lihat pada gambar sebelumnya. Jadi septum itu semacam pelebaran membran sel ke arah dalam, yang nantinya memang menjadi cikal dari membran sel berikutnya ketika terjadi pembelahan sel. Kemudian divisom tadi akan mengatur sintesis membran sitoplasma yang baru. Jadi membran tadi terbentuk ke arah dalam dan bahan dinding selnya juga. Sehingga nantinya sebelum akhirnya membelah, maka ukuran dari membran sel dan dinding selnya akan seukuran 2 kali ukuran dari sel induknya atau sel sebelumnya. Nah, pembentukan dari divisom ini diawali dengan pelekatan molekul FTSZ yang nantinya membentuk cincin sekeliling silinder selnya pada bagian tengah. Jadi nanti akan ada semacam bisa dikatakan protein-protein yang berbentuk cincin yang nantinya berfungsi untuk membagi. Jadi kenapa bisa pembelahan sel itu tepat berada di tengah-tengah itu salah satunya karena adanya molekul FTZ ini yang dia berfungsi nanti membentuk cincin agar bisa membagi sama rata di tengah-tengah nanti dari sel tadi. Kemudian selesainya replikasi DNA itu menjadi satu signal untuk memulai pembentukan dari cincin FTS tadi. Kemudian cincin tadi ditempatkan pada ruang antara nukleoid atau kromosom tadi, nukleoid yang sudah digandakan, jadi biasanya digambarkan dalam bentuk benang-benang saja atau dalam bentuk lingkaran. Jadi ketika sudah terbentuk 2 nukleoid, dia akan berada di antara kedua nukleoid tadi sebagai penanda nanti pembelahan selnya akan dimulai di sana. Kenapa si cincin tadi dia bisa berada di tengah, berada di antara nukleoid? Ini adanya peranan protein MINC. Jadi protein MINC ini bisa dikatakan dia yang mengontrol posisi dari cincin FTS tadi berada di antara 2 nukleoid tadi. MINC di sini dia menghambat pembentukan cincin FTS sebelum ke bagian tengah selnya didapatkan. Dan yang satu lagi MIN-E dia menghambat MIN-C. Dan dia terikat pada bagian tengah sel. Jadi sehingga dia memastikan si cincin tadi tepat berada di bagian tengah sel. Aktivitas MIN-E di sini yang mengawali pembentukan dari divisom. Jadi yang divisom tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, dia yang nantinya menyebabkan terjadinya pemanjangan sel. Kemudian kedua kopi kromosom yang tadinya sudah terbagi 2, kemudian ada cincin FTSE, mulailah pemanjangan sel, maka dia akan mulai berpisah
menuju ke masing-masing sel yang berbeda. Begitu pula dengan protein-protein lainnya yang nantinya mengikuti. Kemudian setelah proses penyempitan terjadi, cincin FTZ mengalami depolamerisasi. Jadi terputuslah protein tadi, protein cincin FTZ. Kemudian memicu pertumbuhan bahan untuk dinding ke dalam, sehingga si sel-sel anak yang baru terbentuk tadi akhirnya dilingkupi oleh membran dan dinding selnya. Dan terpisahlah mereka menjadi dua sel individu atau dua sel anakan yang berbeda. Kemudian dalam pembentukan selnya, jadi bagaimana si sel mikroorganisme itu bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk lonjong. Ini salah satunya adalah adanya protein MRAB atau satu protein spesifik pada prokariot. Meskipun sebelumnya saya juga sudah sempat menyampaikan peranan peptidoglikan juga sebagai pembentuk dari sel, tapi MRAB di sinilah yang memiliki peranan terbesar dalam membentuk sel tadi. Jadi MRAB sendiri merupakan suatu protein yang mirip dengan aktin. Dia menghasilkan bentuk sitoskeleton aktin pada bakteri dan pada beberapa archaea mungkin juga dia terdapat MRAB, karena di sini masih butuh penelitian lebih lanjut sebenarnya untuk membuktikannya. Sitoskeleton dari MRAB memberi bentuk sel dengan menghasilkan tekanan pada membran sitoplasma. Dari protein-protein ini, dia adanya atau keberadaan dia menyebabkan terbentuk atau terjadinya penekanan pada membran sitoplasma dari dalam. Variasi susunan filamen MRAB di sini yang diasumsikan memberi bentuk batang dan variasi-variasi lainnya. Jadi sebagai gambarannya di sini MRAB-nya yang bagian A, bagaimana di MRAB ini sebagai suatu protein sitoskeletal yang dia membentuk suatu sel, suatu bentuk sel. Yang di sini min C dan min D sama FTZ, suatu cincin FTZ kan yang tepat dibagi di bagian tengah sini. Sebagai gambaran ini gambaran kasar karena dalam readnya sebenarnya tidak akan terlihat sejelas ini. Kemudian untuk sintesis dinding sel, jadi karena pada awalnya dia dalam bentuk di dalam satu sitoplasma, kemudian adanya di sitom sehingga dia membagi menjadi dua individu yang berbeda, maka perlu dilakukan sintesis dinding sel yang dilakukan sebelum pembelahan selnya berlangsung. Pada pembentukan cincin FTZ, sebenarnya ketika kita mengamati lebih dekat lagi, akan ada lubang atau bukaan kecil pada dindingnya. Yang sebenarnya bukaan tadi itu karena adanya aktivitas enzim autolisin, sehingga bisa membentuk lubang di dinding tadi. Dari dinding tadi, bahan-bahan dinding sel barunya akan dimasukkan ke dalam. Jadi pada sintesis peptidoglikan prekursor dinding sel baru harus disisipkan secara terkoordinasi agar menghindari patahan. Jadi benar-benar terkoordinasi dengan baik sehingga tidak patah nanti dinding selnya yang terbentuk. Kemudian pada sintesis peptidoglikan yang baru, dia akan dikendalikan oleh baktoprenol, suatu lipid pembawa molekul prekursor. Pada tahap akhir sintesis ada transkripsidasi, di mana suatu pembentukan ikatan silang peptida antara residu asam uramat pada rantai glikan yang berdekatan. Proses ini dapat dihambat dengan penisilin. Disinilah yang menjadi salah satu alasan penggunaan penisilin sebenarnya dalam mencegah pertumbuhan sel. Jadi ketika diasumsikan kita sakit karena adanya mikroorganisme patogen yang ada dalam tubuh kita, maka dengan kita mengkonsumsi penisilin, kita harapkan pembelahan sel atau pertumbuhan selnya tidak berlangsung. Sehingga dari sisi kuantitasnya dia tidak bertambah, sehingga tidak membahayakan nantinya untuk manusia.
Kenapa dia bisa menghambat? Karena penisilin dapat menyebabkan aktivitas autolisinnya berlanjut, sehingga nanti dinding selnya melemah dan selnya menjadi lisin. Masuk ke pertumbuhan populasi mikroorganisme, pertumbuhan di sini adalah pertambahan jumlah sel dalam populasi. Jadi kita berbicara pembelahan biner dari satu sel menjadi dua individu anakan. Pertumbuhan di sini adalah bagaimana pertambahan jumlah sel dalam populasi. Pembentukan dua sel dari satu sel itu yang dikatakan pembentukan generasi. Kemudian nantinya pada pertumbuhan eksponensial mikroorganisme yang didefinisikan sebagai waktu generasi atau waktu pengganaan adalah waktu yang diperlukan populasi untuk melipat gandakan populasinya. Waktu generasi bervariasi nantinya. Seperti faktor-faktor yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sebagian besar ada yang 1-3 jam, ada yang kurang dari 10 menit, ada yang beberapa hari. Umumnya, waktu generasi di alam umumnya akan lebih panjang dibandingkan dengan di laboratorium. Kemudian, pada pertumbuhan mikroorganisme, pola peningkatan atau penggandaan populasi selama interval waktu yang nantinya bisa dikatakan sebagai pertumbuhan eksponensial pada suatu mikroorganisme. Pola pertumbuhan eksponensial laju peningkatan jumlah sel mula-mula lambat, kemudian meningkat, akan meningkat tajam pada tahap selanjutnya. Jadi pada pertumbuhan eksponensial, peningkatan jumlah selnya itu awalnya itu berlangsung dengan lambat pertambahannya, kemudian di suatu titik dia meningkat, peningkatan jumlahnya itu bertambah, sampai ke nanti sudah stagnan sampai tidak ada lagi pertumbuhan, sampai mulai lagi pengurangan jumlah individu yang hidup. Jika data jumlah populasi dan waktu dipetakan pada kurva, maka kita bisa lihat hubungan linearnya. Yang nantinya jika dikonversi ke dalam logaritma log 10, itulah yang nanti kan akan banyak beberapa yang kita pakai. Contoh untuk pembuatan kurva hubungan linearnya biasanya menggunakan semi logaritma, sehingga nanti akan terlihat garis lurusnya untuk kita mendapatkan waktu generasi. Ini gambarannya pertambahan selnya dibanding dengan waktu. Yang garis biru inilah yang logaritmenya, log 10 pertumbuhan selnya. Kemudian peningkatan jumlah sel pada kultur pertumbuhan eksponensial adalah geometri progresif angka 2. Satu sel membelah menjadi 2 yang nanti diekspresikan dengan 2 pangkat 0 di 2 pangkat 1 dan seterusnya. Hubungan matematik tadi antara jumlah sel pada kultur awal dan jumlah sel setelah periode pertumbuhan eksponensial itu bisa menggunakan persamaan ini, di mana jumlah sel akhir akan sama dengan jumlah sel awal dikalikan dengan 2 pangkat n. Dan di sini adalah jumlah generasi setelah pertumbuhan eksponensial. Jadi harus kita dapatkan dulu berapa sampai mana pertumbuhan eksponensialnya. Berapa jumlahnya. Kemudian waktu generasi atau G akan sama dengan waktu pertumbuhan eksponensial dibagi dengan jumlah serinya. Kemudian, dan itu jumlah bakteri ya. Kemudian untuk membandingkan antara hubungan masing-masing tadi, maka kita bisa mendapatkan nilai jumlah mikroorganisme menggunakan persamaan logaritmik dari masing-masing jumlah bakteri. Kemudian waktu generasi kita juga bisa dapatkan dengan melakukan perhitungan kemiringan kurva semilog, bisa menggunakan persamaan ini juga terkait kemiringan kurva semilog. Kita cukup mendapatkan nilai jumlah bakteri dan waktunya, waktu generasinya tadi. Kemudian di sini waktu generasi akan sama dengan 0,301 per kemirikannya, kemiringan dari kurva logaritmi tadi. Kemudian laju pertumbuhan spesifik akan sama dengan n per t kali 0,301. Lanjut pembelahan itu disebut dengan indeks pertumbuhan lain yang terkait waktu generasi. Kemudian laju pembelahan jika dikaitkan dengan waktu generasi akan sama dengan waktu generasinya, satuannya jam per hari. Kemudian waktu generasi
antara laju pembelahan, waktu generasi adalah ukuran dalam waktu untuk melipat gandakan populasi. Laju pembelahan adalah jumlah generasi yang terdapat dalam satuan waktu pada kultur pertumbuhan eksponensial. Agak beribet sebenarnya. Kalau kurang jelas nanti kita bahas lagi. Kita lanjut dulu ke siklus pertumbuhan. Pada kultur wadah tertutup akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan eksponensial terbatas. Namun dari situ kita bisa melihat tahapan-tahapan dari pertumbuhan eksponensialnya, di mana ada fase lag, eksponensial, stasioner, dan kematian, di mana satu populasi yang diinokulasikan pada media pertumbuhan segar akan memulai pertumbuhan setelah melewati fase lag-nya. Jangka waktunya akan bervariasi nantinya. Sebagai gambaran masing-masing fase tadi, fase kurva pertumbuhan mikroorganisme pada satu sistem tertutup, dimulai dari fase lag, kemudian eksponensial, dan itu terjadi pertumbuhan yang signifikan dari jumlah individu selnya, kemudian stationary, jadi di sini jumlahnya stagnan sampai dengan nanti mulai kematian, jadi jumlah individu yang hidupnya mulai berkurang. Kemudian umumnya sel yang pada pertumbuhan eksponensial itu sel yang sehat, pertengahan eksponensial, baik untuk mempelajari enzim. Jadi dengan kita mendapatkan waktu fase eksponensial, disinilah sebenarnya waktu yang efektif di mikroorganisme tadi menghasilkan enzim-enzim tertentu atau komponen-komponen tertentu yang umumnya pada aplikasinya itu yang akan kita manfaatkan apakah untuk obat, suplemen, dan lain sebagainya. Kemudian pada fase stasioner tidak ada peningkatan dan penurunan, ataupun nanti masih stabil antara jumlah sel yang hidup dan yang mati. Setelah stasioner, maka sebagian besar akan mati, maka masuk ke fase kematian. Ya, nanti juga sifat akan eksponensial penurunan. Pada pengukuran pertumbuhan mikroorganisme sendiri, bisa kita lakukan dengan perubahan jumlah selnya atau bobot komponen dari massa selnya. Jadi kita berbicara, kita mengasumsikan kita menghitung massa selnya tadi. Di mana massa sel terdiri dari protein, asam nukleat, dan sel keringnya. Beberapa metode untuk menghitung jumlah sel ataupun menghitung massa sel, kita bisa menggunakan penghitungan langsung, penghitungan tidak langsung, dan kultur sinambung. Jadi ini contohnya untuk perhitungan langsung menggunakan Petrov-Hauser counting chamber. Jadi ada satu kata preparat khusus yang nantinya kita bisa gunakan untuk menghitung mikroorganisme ini. Diasumsikan dia sudah kita berikan pewarna, sehingga di sini dia berwarna hijau. Kemudian di sini untuk perhitungan turbiditas dan perhitungan massa juga, jadi kita menggunakan spektrofotometer atau menggunakan kultur sinambung atau dikatakan juga dengan termostat. Jadi ada media yang segar, kemudian dikontrol ke suatu kultur sehingga nanti akan didapatkan dari overflow-nya seperti apa nantinya. Saya rasa gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga sudah cukup. Saya rasa 1 menit. Sementara mungkin ada yang belum saya panggil nggak untuk absensi tadi. Takutnya nanti tadi ada yang terlewat. 1 menit lagi waktu kita habis. Saya persilakan, mungkin tadi ada yang belum saya panggil nggak? Kalau enggak, nanti saya tidak. Saya Pak, Mereka Mbak. Siapa? Nah, Pak. Muhammad Ikram sama Nahna, Pak. Muhammad Ikram ya. Nahna satu lagi, Pak. Ada lagi enggak? Geo ada enggak Geo? Geo, Analdo, Tidak ada, Pak. Tidak ada. Walkus, Retno, Ronaldo, enggak ada ya. Oke, sambil menunggu waktu habis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Jadi tadi itu saya baru beberapa contoh untuk perhitungan ya. Masalah teknis bagaimana perhitungannya. Mungkin nanti jika waktunya memungkinkan kita akan coba bahas. Jika tidak, mungkin nanti bisa buat pembelajaran mandiri saja nanti. Setidaknya dari sini kalian memiliki pemahaman dulu